Puncak risalah Islam, rukun Islam yang kelima yang terakhir, risalah Islam yang paling besar diutus Nabi Muhammad, itu masih terjadi di penghujung tahun ini. Kita bersaksi, ya Allah, risalah Islam ini masih kekal dan kuat di muka bumi ini, masih terjadi di sana. Makanya kita setelah terjadinya wukuf, besoknya kita akan berhari raya. Hari rayanya pun gak cilet-cilet kata orang Aceh, tapi hari raya akbar, hari raya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada, mari sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan untuk menunggu salat Isya berjamaah, dan sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kullu amin wa antum bi khair. Kami mengucapkan mudah-mudahan selalu Allah jaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bimunasabah dengan datangnya awal daripada bulan Zulhijjah, masuk awal 10 bulan Zulhijjah, termasuk waktu-waktu yang sangat mulia untuk kita berbuat amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, bahwa tidak ada waktu-waktu yang sangat disukai oleh Allah untuk seseorang berbuat amal soleh kecuali seperti waktu-waktu sekarang dan saat ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana juga sebagian para ulama berpendapat bahwa Allah telah bersumpah dengan 10 malam, termasuk maknanya adalah malam 10 awal Zulhijjah, wal fajr wa layalin ashr. Wal fajr, demi fajar, dan demi malam yang 10. 10 itu adalah 10 Zulhijjah sebagaimana sebagian pendapat para ulama. Kita berada di waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang dilipat gandakan amal soleh kita, apapun dan apa saja amal soleh kita tersebut, bahwa duduk kita, i'tikaf kita, solat kita di masjid, berjamaah kita di masjid, menunggu solat berjamaah di masjid, menjalin tali silaturahim sesama kita, itu bagian daripada amal soleh yang mungkin itu biasa kita lakukan, tapi harganya pada saat ini itu melambung tinggi, harganya sedang naik, sawab dan pahalanya sedang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak kita sedang menantikan sebuah sebuah kejadian yang luar biasa yang akan sedang kita nantikan, yaitu waktu wukuf di Arafah. Saudara-saudara kita akan melaksanakan puncak ibadah haji, dan kita mendoakan saudara kita yang telah kita antarkan, kita doakan sampai ke tanah suci, mereka mendapatkan haji yang mabrur, kemudian kembali ke tanah air dengan ibadah yang diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada ini, maka kami ingin mengajak kita semua untuk yuk kita sedikit belajar tentang hikmah-hikmah ibadah haji. Karena ibadah haji ini bukan cuma untuk yang sedang melaksanakannya, tapi hikmah ibadah haji itu adalah juga untuk menjadi pelajaran kehidupan bagi seluruh umat Islam, seluruh umat manusia. Ada beberapa hikmah ibadah haji yang bisa menjadi pelajaran kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya mendoakan mudah-mudahan setelah mendengarkan ini, siapa saja yang nanti insya Allah dipanggil oleh Allah belum sempat ke tanah suci untuk pergi haji, mudah-mudahan segera diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat dan beribadah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Melaksanakan kewajiban haji. Bagi siapa yang belum mampu, Allah mampukan dengan segera insya Allah ta'ala.
Yang pertama ingin kami sampaikan adalah hikmah daripada haji yang merupakan ini ibadah satu kali seumur hidup bagi seorang muslim, dan puncaknya itu di akhir tahun, yaitu di bulan Zulhijjah. Puncaknya itu tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 12 Zulhijjah. Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Yang pertama adalah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permintaan dan perintah daripada Allah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kenapa tidak ada sempurnakan zakat dan sholat lillah, karena Allah? Ini ada perintah khusus dari Allah tentang masalah haji dan umrah kita, sempurnakan karena Allah. Kita dapatkan, saudaraku yang dimuliakan Allah, haji ini berbeda dengan ibadah yang lain, bahwa orang ada yang berangkat ke tanah suci pergi haji, kadang bukan untuk ibadah. Allah izinkan seseorang untuk berdagang di sana, gara-gara dia berdagang maka dia pergi haji, pergi ke tanah suci di musim haji, kadang untuk berdagang. Ada juga orang yang melakukan ibadah haji, tapi ibadahnya bukan untuk ibadah, tetapi untuk yang lain. Itu ada dalam kehidupan dan itu terjadi pada manusia. Makanya banyak orang yang pergi haji, maaf cakap bukan banyak orang, sebahagian orang, ada orang yang mereka pergi haji itu adalah demi apa? Demi mencari nama dan status sosial, atau merasa diri untuk relax, refleksi untuk ada refleksi, mencari suasana baru, Lebih kepada pergi haji itu adalah kebutuhan dia, bukan untuk ibadah penuh lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala, tapi kepada apa? Nampaknya sudah sumpek ini, nampaknya saya ini kebutuhan dia, bukan kebutuhan dia, bukan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dalam tren masyarakat ataupun dalam kehidupan kita, dalam sosial kita, istilah haji itu menjadi sebuah harga sosial. Jadi kalau dikasih nama ada Haji Fulan, Tengku Haji, Kiai Haji, tapi tidak ada Kiai Zakat yang setiap tahun kasih zakat. Kiai zakat yang tiap tahun kasih zakat, biar orang tahu setiap tahun mencari zakat sama dia. Tapi kalau haji kasih gitu, dikasih Kiai Haji atau Tengku Haji. Kenapa nggak Tengku Z, Tengku Zakat? Tandanya Tengku ini ada keluarin zakat setiap hari, biar orang fakir miskin tahu cari zakat kemana. Tapi haji ada gitu. Itu bukan cuma di masyarakat kita di Indonesia, tapi orang Arab juga ada. Walaupun istilah haji itu al-hajj dalam istilah orang Arab dan dipakai juga untuk orang yang sudah senior, untuk orang yang tua, ya. Tapi al-hajj ini menjadikan sesuatu makna sosial yang dengan itu seseorang punya nama baik di masyarakat. Makanya ini penting. Perintah Allah di dalam Al-Quran, Allah sampaikan atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu itu karena Allah saja. Jangan ada karena yang lain. Hilangkan karena yang lain itu, ya. Ada sebahagian masyarakat kita, maaf cakap nggak saya sampaikan masyarakatnya di mana, tapi mungkin yang pernah pergi bertugas di tanah suci itu tahu. Sebahagian masyarakat kita di Indonesia itu banyak yang pergi haji kalau bisa memang sebelum kawin, sebelum nikah. Karena kalau sempat pergi haji sebelum nikah, pas pulangnya itu kalau perempuan maharnya itu luar biasa tinggi. Karena apa? Ini harganya, kemuliaannya naik kan? Karena sudah pergi haji. Anak mudanya juga kalau sudah pergi haji, ya, belum nikah, ini juga harganya naik di mata mertuanya nanti. Jadi pergi haji
Ketika dia pulang, ini di mata masyarakat sudah berubah. Dia itu strata sosialnya melambung tinggi, dan dia sudah punya penghormatan khusus di masyarakat. Itu ada khusus di ada, saya tahu di negeri kita, di salah satu daerah kulturnya sampai begitu. Makanya penting Allah sampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang pergi umrah juga sama seperti itu. Ya, yang pergi umrah nggak ada pergi haji, sempurnakan itu karena Allah. Tak masalah kalau seandainya kita pergi haji tak ada yang tahu. Tak masalah kalau seandainya hana sok pesiju katanya. Ya, istilah tradisi Aceh kan jak pesiju. Ya rame-rame orang kampung, ya suatu kemuliaan. Tapi bukan bermakna jangan sampai gara-gara ada tradisi ini menjadikan kita ini dengan itu merasa bahwa inilah ya kemuliaan yang telah diberikan oleh orang kampung, akhirnya kita merasa bahwa bukan lillahi ta'ala lagi, sudah lil masyarakat dan yang lain-lain, nauzubillah. Maka sangat penting ketika Allah sampaikan, nggak ada disampaikan dalam rukun-rukun Islam yang lain, tapi disampaikan dalam rukun Islam haji ini, atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Karena haji dan umrah sering tidak sempurna gara-gara masuk masalah lain, gara-gara terjadi kultur yang bermacam-macam di sini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu adalah kita lihat haji ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu daripada ibadah yang perlu kepada pengorbanan kita, baik secara jasad, begitu juga secara finansial kita. Kita perlu kepada mengerahkan finansial kita yang banyak, mengerahkan juga kekuatan tubuh kita, jasad kita untuk pergi haji. Bayangkan zaman dulu, pada saat kakek kita, nenek kita pergi haji zaman dulu, itu mereka berangkat ke Tanah Suci pada saat umur mereka bukan muda, tapi umur mereka rata-rata, bahkan kultur Aceh dulu menyangka duha baru jak waji, hana duha lam hana jak waji. Itu semasa nenek-nenek saya itu orang pergi haji nggak ada pergi muda-muda, wateka duha jak waji. Entah karena duitnya baru banyak ketika sudah tua ya, baru cukup duitnya, mungkin saja. Tapi perjalanan mereka pakai kapal laut misalkan, itu sungguh sangat melelahkan sekali. Ya, mentampo-tampo selama 1 bulan berangkat ke Tanah Suci, kan? Kemudian di sana lagi, dan nggak ada kepastian kondisi di sana seperti apa, dan infrastruktur di sana nggak sama seperti sekarang, serba sangat terbatas kesulitannya. Kemudian yang dibawa juga, uang yang dibawa dengan itu juga sesuatu yang tidak bisa diperkirakan berapa habisnya. Emas harus dibawa demi untuk tukar di sana. Ya, saat mata uang kita belum jelas, ya, harus tukar di sana. Kemudian balik pulang lagi ke sini. Seumur hidup mereka baru sekali naik kapal laut dengan perjalanan yang jauh lagi. Bayangkan bagaimana kondisi. Luar biasa pergi ke Tanah Suci. Ya, perlu kepada pengorbanan yang ekstra. Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah kasih ingat kita bahwa jalan kita menempuh menuju Allah itu bukanlah jalan yang mudah-mudah. Jangan kita berpikir ketika ternyata saya harus dekat dengan Allah dengan membayar kos yang tinggi, umahana pahitannya, mahaitan, umahana pahitan bahkan haitan. Karena kita merasa sulit, susah, nampaknya nggak bisa. Nggak bisa saya jadi orang baik. Kenapa? Terlalu sulit, terlalu susah, terlalu banyak pengorbanan. Ya. Jangan dipikir bahwa jalan menuju kebenaran, jalan menuju Allah itu adalah jalan yang slow, landai, menurun, enak. Ya. Maka ketika kita dihadapkan jalan menuju Allah itu yang sulit dalam hidup, kita kemudian berhenti, kita merangkap bahwa ini saya nggak bisa jadi orang baik. Kenapa? Terlalu sulit jadi orang baik. Jadi orang, jalan menuju Allah itu tidaklah selalu mudah. Jalan menuju Allah itu memang sulit. Ibadah kepada Allah itu memang perlu modal. Ya. Bahkan kepada ketika dulu para sahabat pernah ketika mereka dalam kondisi sudah aman di Madinah, perang sudah tidak banyak lagi. Kalau dulu setiap tahun beberapa kali perang, maka mereka harus berinfak untuk kos perang. Ongkos perang itu mahal. Dari dulu mahal sampai sekarang juga mahal ongkos perang. Ya.
Maka bayangkan para sahabat dulu berperang mereka dalam setahun sampai 2 kali. Kapan sempat cari rezeki bahasa kita? Dan cari pergi berperang bukan cuma yang bayar tidak perlu pergi, yang nggak sanggup bayar yang pergi, enggak. Anda bayar, Anda pergi juga untuk berperang dengan harta dan jiwa juga. Bukan masalahnya kalau saya sanggup untuk membayar, saya nggak perlu pergi perang. Saya mikir bisnis, orang lain yang pergi berperang. Kalau hari ini kan begitu, tentara yang berperang, yang lain pikir bisnis. Dulu enggak. Yang pergi berperang itu yang habis duit, habis uang, habis harta itu juga. Dia membiayai dirinya dan orang lain. Maka pada saat kondisi sudah tidak banyak perang lagi, ada sahabat itu yang ngomong bahwa inilah saatnya kita kembalikan harta-harta kita dulu yang sudah kita habiskan buat bisnis kita. Nih, saatnya kita berusaha untuk pelepeng belum kembali. Kabeh peng je pun sudah banyak habis uang kita, harta kita dulu. Ditegur sama Allah gara-gara ada mindset seperti ini. Apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjadikan kehancuran dengan tangan kalian sendiri. Ditegur sama Allah. Jadi jalan menuju Allah itu jangan dipikir bahwa tidak menghabiskan duit, menghabiskan uang, tidak ada keluar keringat, tidak ada peras keringat, tidak perlu pada pengorbanan. Jalan menuju Allah itu begitu. Sehingga pernah salah seorang ulama yang sudah syahid pada beberapa tahun yang lalu, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah cerita ayahanda beliau Syekh Said Ramadan itu pernah suatu malam ketika beliau bangun tahajud, ketika Syekh Muhammad Ramadan Buti itu masih kecil, masih muda gitu. Beliau bilang kepada anak beliau ini yang kemudian alhamdulillah jadi seorang ulama terkenal di dunia di Syria. Beliau bilang, wahai anakku, kata beliau. Itu beliau kasih tahu, ayah beliau cerita, ayah beliau kasih wasiat kepada beliau. Wahai anakku, kalau seandainya jalan menuju Allah itu dengan cara memulung sampah, maka aku akan suruh engkau jadi pemulung sampah. Kalau seandainya jalan menuju Allah itu caranya dengan memungut dan memulung sampah, jadi pemulung sampah, aku suruh engkau jadi pemulung sampah. Kalau di situ ada jalan menuju Allah. Jadi jangan dipikir bahwa jalan menuju Allah itu yang enak-enak saja. Apalagi kita anak-anak muda ini yang merasa hari ini semuanya yang happy-happy, semuanya enak-enak aja. Kalau nggak enak, ada sulit, berhenti. Enggak. Jalan menuju Allah itu tidak seperti itu. Ada kesulitan, ada kepayahan yang harus kita hadapi, ada kos besar yang kadang harus kita keluarkan, ada pengorbanan batin yang berat kadang, ada jiwa kita dan juga raga kita yang harus kita korbankan. Begitu jalan menuju Allah yang harus kita pahami. Haji mengajarkan kita seperti itu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat haji juga mengajarkan kepada kita bahwa tempat kita pergi haji itu adalah ke Baitullah. Baitullah itu berada di daerah Tanah Haram. Tanah Haram itu berada di Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah itu hari ini berada dalam teritorial sebuah negara yang disebut Saudi Arabia. Hari ini namanya Saudi Arabia. Sebuah jazirah Arab namanya Saudi Arabia. Nah, negara ini itu adalah negara yang tandus. Sejak masa Nabi Muhammad lahir, negara ini tandus. Negara ini dalam kondisi kering. Negara ini ya tidak ada keindahan alam yang bisa untuk dijual. Ya, berbeda dengan negara-negara lain. Berbeda dengan yang sudah pergi ke Swiss mungkin melihat, ataupun ke negara di Amerika ataupun Kanada. Ada daerah-daerah yang memang secara alamnya itu luar biasa bagus, indah sekali. Tapi negara ini tidak seperti itu. Mau lihat lagi ke Tanah Haram lebih-lebih lagi. Tidak ada sesuatu yang indah bisa dijual. Mau walau bahasa anak muda Instagramable, mau cari daerah yang air terjun kah, kemudian
batu yang merah bagus unik seperti Red Canyon di Amerika misalkan, yang batunya merah bagus seperti batu surga katanya, yang memang luar biasa indah kita pergi. Di sana enggak, negara-negara batu tapi batunya enggak indah. Enggak indah. Tetapi itu menjadi daerah pusat peribadatan kita, pusat di mana menjadi kiblat kita umat Islam. Tapi alamnya enggak cantik, alamnya enggak indah. Mau dilihat sebuah gunung di paling tinggi itu Jabal Nur juga tidak indah untuk dipandang. Di foto pun orang nggak akan lihat kalau nggak tahu itu tempat Nabi Muhammad menerima gua, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, nggak pun orang akan pandang ke situ. Secara penampakan tidak indah, tapi itu menjadi kiblat kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa maknanya? Kiblat kita ke Ka'bah itu, ke Baitullah, ke Haram, ke Mekah, itu adalah kiblat rohani kita, bukan kiblat tempat kita wisata. Kalau tempat mau wisata, mau lihat yang indah-indah, mau makan yang enak-enak plus lihat yang indah-indah, pergi ke negara lain. Di sana ada banyak. Maka disuruh kita pergi ke sana adalah untuk lillahi ta'ala, pergi karena Allah. Mau pergi ke sana mau lihat tempat yang indah, rugi, gak ada. Mau pergi ke sana makan yang enak, rugi, gak ada. Pergi ke sana apa juga? Karena kebutuhan rohani kita, panggilan Allah semata. Maka kalau seandainya orang pergi haji, kita berangkat umrah juga, ya, kita tidak mendapatkan jiwa kita di situ, maka banyak-banyaklah tahlil kita. Mungkin kita sudah meninggal, kamati juga katanya, beliau tahlil. Sampai ke sana kita tidak mendapatkan jiwa kita di sana. Sampai ke sana kita tidak mendapatkan nyawa kita di sana. Sampai di sana kita tidak mendapatkan ruh kita di sana. Udahlah, banyak-banyak tahlil, ya. Kalau yang mengatakan tahlil itu bermanfaat, mungkin kita sudah mati. Enggak kita dapatkan ruh dan jiwa kita di sana. Ya. Kita mendapatkan justru yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hikmah kata para ulama dijadikannya Mekah seperti itu agar manusia pergi ke sana bukan untuk, bayangkan kalau di Mekah itu banyak tempat-tempat seperti di Swiss, maka banyak yang pergi ke sana bukan karena Allah. Karena apa? Air terjunnya, karena danau yang jernihnya, karena pemandangan alam, karena ada Red Canyon ataupun ada batu merah yang seperti batu surga, atau apa namanya fire rock dan yang lain-lain, atau batu api macam-macam yang kita dapatkan di negara-negara lain, di Kanada begitu juga, di Amerika misalkan. Di sana tidak ada seperti itu. Di sana tidak ada seperti itu. Inilah kiblat rohani kita. Makanya terbukti siapapun yang pergi ke sana, nggak ada yang indah dia lihat, tapi dia balik lagi. Tapi dia ingin kembali lagi, rindunya ingin kembali lagi. Ya subhanallah. Itu betul-betul dia dapatkan ruhnya di sana, jiwanya di sana. Nah, kalau nggak percaya, cobalah pergi. Ya, kalau nggak percaya kita mendapatkan ruh kita di sana, cobalah pergi lihat. Ya, saudaraku yang dimuliakan, betul-betul menjadi kiblat rohani kita. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah berfirman juga di dalam surah Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, serukanlah pada manusia bil hajj, untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan pergi, ya'tuka rijalan, mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan mereka juga akan menunggangi unta-unta yang kurus, dhamir unta-unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik, yang berdatangan dari seluruh penjuru bumi yang jauh. Ini ketika Allah suruh pada Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada berangkat haji, ya, menyerukan manusia untuk pergi haji. Kira-kira berapa orang manusia di situ? Ya, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim, adzin finnas, serukan pada manusia untuk haji, berapa orang? Kan Nabi Ibrahim aja di situ, nggak ada yang lain. Tapi disuruh Allah serukan.
ya'tuka, mereka akan datang kepadamu ya, dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan dari daerah penjuru dunia yang jauh. Hari ini kita lihat terbukti tidak firman Allah ini. Pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, itu belum ada orang di penjuru dunia yang masuk Islam. Baru Jazirah Arab, baru Mekah, Madinah, Yaman beberapa orang. Hanya di Jazirah Arab saja. Tapi Allah katakan, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Pada saat ayat ini turun, gak ada seluruh penjuru dunia. Orang Arab aja gak semua pergi. Karena apa? Belum masuk Islam. Ayat ini menjadi tantangan berat loh. Menjadi tantangan, benar tidak Al-Quran mengatakan bahwa manusia akan pergi ke haji dari seluruh penjuru dunia. Kalau ini nggak terbukti, nggak benar Al-Quran. Hari ini kita membuktikan betapa bahwa Al-Quran benar. Datang orang pergi haji dari seluruh penjuru dunia. Pergi haji dengan lillahi ta'ala. Uang mereka habiskan mahal, tidak mudah. Bahkan saudara-saudara kita di Amerika kemarin saat kami pergi sedang safari dakwah di sana, itu sedang undian haji. Sedang mereka mendaftar untuk pergi haji. Mereka memang mendaftar, itu bisa pergi tahun itu. Tapi pendaftaran itu harga hajinya kalau bahasa kita di sini sampai 300 juta. Itu satu orang, itu sama semua, nggak ada level 1, level 2, ada reguler dan rajin, nggak, sama semua. 300 juta rupiah harganya. 300 juta rupiah bagi orang di sana mahal juga. Yang kita pikir nggak mahal, mahal mereka. Mikir-mikir juga untuk pergi haji. Tetapi mereka semua masuk mendaftarkan diri untuk kesempatan pergi haji, dan nanti suatu akan dibuka model mulai tahun ini diterapkan di sana. Itu diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa tanggal sekian, jam sekian akan dibuka aplikasi, dan siapa yang cepat mendaftar dapat nomor, dia akan pergi haji. Oh, tunggu semua itu. Semua rame-rame tunggu pada jam sekian, hari sekian, jam sekian, semua nunggu di depan laptopnya masing-masing untuk daftar haji. Semua ingin mereka dapat untuk pergi haji. Padahal mahalnya subhanallah. Kalau bahasa kita sekarang di sini ya, itu haji plus ya. Haji plus. Ya mereka harga hajinya seperti itu. Tapi semua mereka siap pergi. Ya'tina min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru lillahi ta'ala mereka pergi. Tidak ada yang paksa mereka pergi. Rindu mereka untuk pergi. Membuktikan Al-Quran ini benar. Maka hikmah kita dapatkan bahwa kalau kita berjuang demi Allah, berjuang karena agama Allah, walaupun mungkin hari ini orang tidak kita dapatkan adanya impact langsung, tetapi suatu saat nanti Allah akan berikan impact itu terhadap dakwah kita, terhadap seruan kita, terhadap aksi kita. Mungkin hari ini tidak ada orang yang menghargai kita, maka sesungguhnya suatu saat nanti mereka akan menghargai apa hasil daripada usaha kita. Nabi Ibrahim, adakah beliau dapat melihat hasil daripada seruan beliau? Serukan wahai Ibrahim kepada semua umat manusia, mereka akan datang. Beliau enggak melihat itu. Beliau hanya menyerukan saja. Ya. Kapan terwujud dan terjadi? Nabi Muhammad saja enggak melihat itu. Ya. Nabi Muhammad ketika turun ayat enggak lihat itu loh. Sebuah kabar gembira yang luar biasa itu mencengangkan, enggak beliau lihat pada masa beliau hidup. Tapi kita, bagus mata kita, bagus hidup kita, bagus kita suatu nikmat diberikan oleh Allah, kita dilahirkan di masa ini, kita melihat itu kejadian. Makanya itu jangan sampai kita tidak sadar. Kita hidup kita di masa melihat mukjizat Al-Quran ini ada, betul-betul terjadi. Pada saat Nabi Muhammad saja nggak melihat ini terjadi. Seluruh penjuru dunia mereka pergi. Alhamdulillah ini terbukti saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian puncak ibadah haji itu adalah Arafah, saudaraku.
Pada saat kita pergi, kata Nabi, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Pada saat semua kita berkumpul dengan baju yang sederhana, kita lepaskan semua baju-baju yang kita pakai selama ini, yang jenderal, lepaskan baju jenderal. Siapapun dia punya jabatan dunia, depu ampun pihan aja ke depu ampun leinan lagi biasa ya. Semuanya kita sama. Pada saat itu baju yang sederhana, sama semuanya. Kulit kita saja yang berbeda, tapi baju kita semua sama. Tapi kita menyembah Tuhan yang satu, menyebut Tuhan yang satu, arah kiblat kita satu, kemudian ibadah kita satu. Apa yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik juga satu pada hari itu. Tidak satu orang pun yang pada saat itu dia itu mengganggu orang lain, mengusik orang lain. Tidak ada pohon yang boleh ditebang, dipatahkan, tidak ada juga yang boleh diinjak, tidak ada binatang yang boleh diganggu. Semuanya serba damai. Pada saat ini terjadi, seluruh umat manusia ngumpul di satu tempat dengan penuh kedamaian, kemudian beribadah kepada Allah Tuhan yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu dan aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku, kata Allah. Itu terjadi, maka ini puncak risalah Islam setiap tahun yang kita tunggu-tunggu. Makanya kita menunggu di hari wukuf. Sukses tidak hari wukuf yang akan terjadi itu di Mekah. Sukses tidak. Kalau itu sukses terjadi, kita bersaksi, ya Allah, akhir tahun ini risalahmu itu masih menggema di bumi ini. Puncak risalah Islam, rukun Islam yang kelima yang terakhir, risalah Islam yang paling besar diutus Nabi Muhammad, itu masih terjadi di penghujung tahun ini. Kita bersaksi, ya Allah, risalah Islam ini masih kekal dan kuat di muka bumi ini, masih terjadi di sana. Makanya kita setelah terjadinya wukuf, besoknya kita akan berhari raya. Hari rayanya pun gak cilet-cilet kata orang Aceh, tapi hari raya akbar, hari raya besar. Idul Fitri hari raya saghir, ubidnya. Ya, hari raya kecil, hari raya Idul Adha itu hari raya akbar. Setelah itu terjadi, seluruh dunia kita bersorak-sorai, bergembira, bertakbir. Takbirnya juga enggak cuma takbir doang, tapi makan enak, sembelih makan enak. Ya, makan enak, kasih daging-daging kepada orang yang enggak pernah makan daging, fitonyan pajuh daging juga. Yang cuma hari-hari memelihara ternak, kali ini ternaknya kita beli, kemudian dagingnya kasih lagi untuk dia makan. Kenapa? Itu tuh di Mekah sudah terjadi sebuah puncak ibadah. Risalah Islam masih kekal di bumi ini dan kita bersaksi makan enak kita semua, bertakbir semua. Berapa hari? 4 hari berturut-turut. Ya, enggak boleh ada yang puasa selama 4 hari itu. Anak pegah puasa, saya puasa sunnah nggak bisa, nggak ada puasa sunnah, nggak boleh puasa sunnah itu. Biasa kalau hari Idul Fitri, satu hari raya, sorak-sorak sebentar, takbir, besoknya udah puasa sunnah. Kadang kerja rumah nejek puasa ronya. Gimana sih urut raya ini? Urut kedua kan puasa itu ya. Nan kalau dengan idon kan pegat lontong mangat-mangat, gejak gayanya nggak tahu puasa. Ya, gimana sih urut raya? Memang hari raya Idul Fitri hari raya kecil, satu hari doang. Buat libur satu hari juga boleh. Setelah itu masuk kerja besok. Ya. Tapi hari raya Idul Adha tunggu 4 hari. Liburnya 4 hari. Makanya kalau mau mudik, mudiklah hari raya ini. Salah total yang mudik hari raya Idul Fitri. Kenapa? Hilang 10 hari paling berharga bulan Ramadan. Bulan Ramadan 10 hari paling berharga itu hilang. Karena kita mikir mudik pulang kampung. Kemudian setelah itu waktu pulang mudik juga nggak bisa makan minum. Orang ibadah puasa mau makan minum apa? Tapi hari raya ini pulang, sambil pulang 2 bulan, putar-putar mata makan minum, tidur di hotel dengan keluarga, silahkan. Nggak ada yang suruh puasa Anda, makanlah. Ya, malamnya nggak ada tahajud, nggak ada apa, nggak perlu sholat tarawih. Ya, jadi malam jalan, siang tidur, silahkan Anda sambil pulang mudik dengan keluarga. Sampai ke rumah, bawa pulang kambing, makan kambing 4 hari 4 malam, jangan putus-putus.
Hanjirna puasa amtiro, enggak ada yang boleh puasa satu orang pun, makan semua 4 hari 4 malam. Hari raya itu kan. Ini mudiknya Idul Fitri. Sedang pulang harus puasa. Malamnya orang tahajud, kita di jalan ngantuk-ngantuk. Padahal itu waktu yang paling berharga untuk ibadah 10 yang terakhir. Udah setelah itu 1 hari kita hari raya, besoknya udah banyak-banyak puasa. Apa kau puasa? Abua kau puasa? Kitanya tahu jo mangan pajo manga. Depan pajo huli. Tajak rumah abua. Hana kita guna pilih bakon. Hai mawang abua kau puasa hana li. Hari ini 4 hari ini hari raya akbar. Kenapa jadi demikian? Tuh. Risalah Islam di Mekah masih terwujud. Itulah bukti bahwa Islam masih ada, Allah masih disembah di bumi ini, dan di sana kita masih bisa hidup damai sedamai-damainya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nih risalah penting. Maka saya sampaikan sekali lagi bahwa ubah waktu mudik jadi hari raya Idul Adha, jangan Idul Fitri. Rugi. Kalau mudik Idul Fitri, rugi bulan Ramadan, rugi pula saat hari raya. Cuma sehari saja hari raya. Hari ini hari rayanya berapa? 4 hari hari raya, semua makan daging, di mana-mana makan daging. Nah, ubah mindset itu. Bilang sama anak kita yang jauh, saudara kita yang jauh. Apalagi di Aceh, alhamdulillah hari raya kita libur berapa? 4 hari. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Mekah itu ada satu makam namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu, beliau berdiri di atas batu. Batu itu adalah pijakan beliau. Sampai hari ini batu itu membuktikan apa yang dilakukan, hal yang luar biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu membangun Ka'bah kembali. Yang bangunan Ka'bah Nabi Ibrahim bangun, sampai hari ini kita melihat Ka'bah tersebut dengan jasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan ananda beliau Ismail. Kita lihat itu. Nah, apa pesannya? Orang Aceh kalau dibilang makam itu apa? Kuburan. Ya kan? Makam itu kuburan. Nyan belihan makam aulia tinan ya. Nyan makam tengku pulan ya. Makam itu sesuatu yang mulia, tapi dilihat pada kuburan. Tapi kita lihat makam Nabi Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu menjadi saksi bagi kita akan jasa Nabi Ibrahim dalam hidup beliau. Jasa atas apa? Jasa atas membangun Ka'bah tersebut, dan sampai hari ini menjadi kiblat umat Islam. Pertanyaannya bagi kita semua, kalau kita meninggal nanti, makam apa yang kita tinggalkan di bumi ini? Ya, kalau kita meninggal nanti, saudaraku, saya meninggal, saudara-saudaraku semua ini kita akan meninggal. Makam apa yang akan kita tinggalkan? Apakah makam itu berupa batu nisan saja, tok? Atau makam kita hanya 2 pohon jarak yang ditanam di ujung di kepala satu, di ujung kaki satu, itu makam beliau? Mana pohon jarak yang ada? Yang lain enggak ada makamnya. Belajarlah kita dari Nabi Ibrahim. Makam terbaik kita adalah sebuah amal soleh yang menjadi jasa berguna bermanfaat bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makam. Makam kita boleh jadi mungkin adalah sebuah sekolah. Makam kita boleh jadi adalah sesuatu amal soleh yang kita wakafkan. Makam kita boleh jadi adalah sebuah bangunan, sebuah proyek besar yang bermanfaat, berguna bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya apa itu dia makam, siapa penggagasnya adalah ini, yang membuatnya adalah ini, dibuat dengan cara yang terbaik. Maka apa makam kita? Akankah kita tinggalkan makam sebuah batu nisan yang bertulis nama kita, atau ada amal soleh terbaik yang kita lakukan bersama?
sebuah organisasi yang membantu umat Islam, sebuah lembaga yang membantu umat Islam. Itulah, tinggalkan makam yang seperti itu. Mari kita ingin kita niatkan dalam hati kita, dalam diri kita, berbuatlah, bekerja lillahi ta'ala, tinggalkan makam kita, sebuah amal soleh seperti Nabi Ibrahim meninggalkan makam beliau yang kita lihat saksi hari ini bagaimana jasa beliau membangun Ka'bah tersebut. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Allah terima amal ibadah kita, Allah terima segala amal soleh kita, dan Allah tuliskan kita termasuk dari hamba-hambanya yang soleh yang diterima amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.